Sobat Teknobesti, sekarang saya sudah bersama Mbak Syahnas, founder dari tas Roro Kenes. Langsung aja kita ulik-ulik cerita menarik dari Mbak Syahnas dan tas Roro Kenes. Selamat pagi Mbak Syahnas. Halo, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman milenial sahabat Teknobestis. Teknokreasi, Teknobesti itu buat sahabatnya. Sahabat, oke. Gitu. Hai teman-teman milenial sahabat Teknokreasi. Nah, sip. Oke, berarti kita bahas tentang awal-awal dari Roro Kenes ya Mbak ya? Aku tertarik karena pas itu ketemu juga di acaranya kementerian. Nah, itu katanya Mbak Syahnas itu pengen beli tas tapi tidak dibeliin. Nah, coba ceritakan Mbak. Oh ya, jadi gini, awal mulanya dulu itu saya ada satu merek Itali, tas branded dari Itali yang kebetulan saya suka banget. Tapi harganya itu startingnya mulainya dari 20 juta, paling murah. Ketika saya minta ke suami saya bilang gini, tega lu gitu. Soalnya harganya kan mahal banget. Terus kemudian ketika saya melihat ternyata produk KW-nya tuh banyak. Dan harganya pun juga nggak murah ya. Jadi harganya sekitar mulainya juga dari 1,5 jutaan ke atas. Yang menyediakan lagi nih, KW ini nih 100% impor. Lalu kemudian ayah saya ini memberikan sebuah pemantik kepada saya seperti ini. Beli gampang, bikin susah. Kamu sekarang bisa bikin dan kemudian memakainya dengan bangga di antara lautan branded, atau kamu hanya sekedar bisa beli. Betul, iya. Nah udah, saya pikir-pikir kayaknya lucu juga ya. Terus juga yang menggelitik lagi yang kedua itu adalah, masa Indonesia nggak bisa buat sih? Masa Indonesia nggak bisa buat sih? Nah, terus akhirnya saya melakukan riset, itu paling nggak sekitar kurang lebih ada 8 bulanan ya, untuk belajar mengenai teknik yang dilakukan oleh tas dari Itali tersebut. Dan kemudian tas dari Itali tersebut identiknya adalah dengan anyaman. Dan ketika saya belajar riset tentang itu, kemudian kok I'm falling in love with anyaman. Karena ternyata anyaman itu sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Betul. Semenjak ratusan tahun yang lalu gitu. Dan sangat disayangkan kan akhirnya ketika pada saat kita berbicara mengenai sebuah tas anyaman, lalu pikiran yang ada itu tertujunya kepada satu merek Itali tadi. Bukan kepada produk Indonesia. Padahal sebenarnya anyaman itu adalah bagian dari budaya kita dari ratusan tahun yang lalu, dan bahkan anyaman sendiri itu juga menjadi alat tukar ganti uang pada waktu zaman dulu. Kan eman-eman ya, kalau Swiss ini tidak dikembangkan. So akhirnya saya belajar, melakukan riset, dan kemudian setelah belajar saya menjadi tambah jatuh cinta. Why? Kenapa? Karena bisa dibayangkan anyaman itu, karena kita kemudian kan memindahkan anyaman dan teknik menganyam dan juga motif lokal itu kepada media kulit ataupun tenun. Bisa dibayangkan dari satu lembar kulit sapi ya, kemudian kita rajang itu kita potong-potong dengan kelebaran 0,6 mili sampai 0,8 mili, lalu kemudian kita jalin. Filosofi anyaman itu kemudian mengingatkan saya kepada Bhinneka Tunggal Ika. Iya, betul. Di mana kalau semisal seperti saya dari suku Jawa, kalau kemudian ada banyak suku sekali di tempat Indonesia yang tinggal ada sekitar 280 suku kan. Kita tuh berdiri sendiri-sendiri, nothing kalau saya bilang. Yes. We are nothing gitu. Tapi kemudian ketika kita menganyam di dalam satu bangsa besar, itu added value-nya tinggi banget gitu. Iya, benar. Itu added value-nya tinggi banget. So akhirnya begitu saya melihat anyaman, saya melihat kepada falsafah Bhinneka Tunggal Ika bahwa satu lembar itu artinya tidak terlalu besar ketika kita kemudian menjalin dengan lembaran-lembaran lain menjadi sebuah lembaran utuh dengan added value atau nilai tambah yang tinggi. So akhirnya ya sudah, saya di sini membuat tas anyam kulit dan juga tas anyam tenun dengan material konten di sini 85% Indonesia punya.
100% di Indonesia. 85%. Oh, 85%. 15%-nya saya terpaksa harus masih import. Kenapa? Karena bahan bakunya belum saya temui di Indonesia. Jadi saya terpaksa harus mengimportnya dari negara lain. Tapi untuk 85% konten minimal itu harus dari Indonesia. Oke, menarik. Tadi kan bikin tas nih, itu belajarnya dari siapa, Mbak? Otodidak kah atau ada gurunya atau gimana? Belajarnya dari semuanya. Dari semuanya? Ya, alam raya sekolahku. Alam raya sekolahku. Awal belajar dulu, belajar dari mana? Belajarnya adalah dari, bisa dibilang di sini belajarnya itu dari YouTube, Pinterest. YouTube adalah segalanya. Ya betul, YouTube, Pinterest. Ya pokoknya dari Google lah. Google itu udah kayak seperti eyang saya tuh. Lalu kemudian belajar tekniknya dan lain-lain, dan tas KW yang dari Cina tuh memang kita bongkar, kita pelajari seperti apa tekniknya, karena tas KW yang mirror one ya, kalau di Instagram kita ngomong itu kan paling tidak tekniknya bisa mendekati. Jadi saya belajar dari sana. Kemudian setelah alhamdulillah usaha ini bertambah, growing, ya otomatis saya harus belajarnya tambah lagi nih. Jadi akhirnya saya mengambil course-course singkat mengenai fashion design dan fashion industry. Oke. Itu tadi berarti beli tas yang KW-KW tadi dibongkar semua ya? Iya, saya beli dan kemudian dibongkar. Berarti memang harus perlu modal dulu ya kalau mau usaha gitu ya? Iya. Itu sudah garisnya lah kalau saya bilang. Termasuk beli tas KW tadi di oprak-oprak sendiri gitu ya. Lalu modal itu saya dapat dari mana? Modal itu saya dapat dari suami, jadi saya pinjam uang dari suami. Oh iya. Dan kemudian dikembalikan ya. Oh iya, jelas. Jadi bukan berarti kemudian setelah saya pinjam dari suami uangnya nggak dikembaliin. Oh iya. Oke, terus nah tadi ngomong soal modal, sampai merogoh berapa? Kisaran aja lah. Pas waktu itu saya diberi pinjaman oleh suami saya itu kalau nggak salah 35 ya. 35? Jadi 35 juta. Istilahnya begini, daripada buat beli tas, akhirnya uang tersebut saya pinjam untuk dijadikan modal awal. 35 juta tadi. 35 juta tadi. Jadi modal awal. Terus mengenai brand Mbak Shahnaz nih, mengapa kok milih Roro Kenes? Roro Kenes ya bisa bilangnya. Ya. Nah, itu awal ceritanya gimana? Jadi gini, awal mulanya tuh kepengennya pakai namanya Kenes. Tapi kemudian setelah saya cek di Haki, saya cek di Haki karena kita mau patenkan. Kenes tuh udah ada, dan ada beberapa orang yang berantem di sana untuk nama Kenes. Terus akhirnya sama ibu saya diginiin, udah ditambahin Roro aja gitu. Terus kayaknya lucu juga ya, jadi akhirnya jadi Roro Kenes. Roro Kenes sendiri tuh artinya tuh seperti ini. Roro tuh putri. Kenes itu kalau dalam bahasa Inggris artinya adalah witty. Jadi witty itu centil tapi nggak kecentilan. Pintar, smart, tangguh, dan punya kepedulian sosial tinggi. Jadi saya kalau melihat Roro Kenes, ya saya melihat sosok perempuan Indonesia. Kalau di dalam pewayangan, saya melihatnya adalah kepada Sri Kandi. Oh iya, dapat nih gambarannya, dapat nih. Ya, Oke, sip. Karena perempuan Indonesia itu sejatinya dia dalam kelembutannya, dia mempunyai ketangguhan yang kuat. Oh iya, masuk. Oke. Terus istimewanya dari Roro Kenes itu apa sih, brandingnya gitu? Wah, kalau yang ini harusnya tanya sama pelanggan saya. Waduh, ada pelanggan mungkin di kolom komentar bisa dijelasin. Nah, itu saya nggak tahu. Cuman gini nih, kalau produk buat saya ya, kalau buat saya produk itu harus bagus. Sudah titik lah, itu udah harga harus mati. Bagus. Standar, jadi standar dalam artian kalau standarisasinya juga harus jelas, acuannya juga harus jelas. Termanage dengan baik, jadi terkelola dengan profesional yang baik. Itu udah baku pakemnya kita mendirikan sebuah industri jasa tuh seperti itu. Tapi kemudian yang harus dilihat lagi lebih lanjut adalah produk baik, kalau menurut saya produk bagus itu biasa. Tapi kemudian produk bagus berdampak, itu luar biasa. Jadi kalau saya di sini, musuh kami siapa? Musuh Roro Kenes siapa? Maksudnya bukan musuh ya. Saingan utama Roro Kenes itu siapa?
saingan utama dari Rorokenes adalah Rorokenes itu sendiri. Oh. Saingan dari Rorokenes itu sendiri, di mana di sini kami harus selalu belajar agar kami bisa bertumbuh dengan baik dan juga bisa berdampak dengan baik pada hulu hilir industri yang dibangun oleh Rorokenes. Oke. Oke. Bagus. Tadi pernah dengar ada cerita pas Rorokenes itu ditahan imigrasi Rusia. Iya. Gimana itu, Mbak? Ya itu sih, saya pas satu berangkat pameran, akhirnya nggak jadi pameran, gara-gara ditahan tasnya. Jadi pada dasarnya intinya beginilah, pihak sana tidak percaya dengan price list yang saya bawa. Jadi akhirnya barang-barang yang saya bawa untuk pameran ditahan oleh pihak Rusia agar supaya mereka bisa melakukan kurasi. Apakah harganya itu sesuai dengan price list yang saya buat atau tidak? Tidak percaya ya mereka ya? Ya betul, dan kebetulan akhirnya harganya sampai 5 kali lipat. Kurasi yang dikeluarkan oleh pihak Moldova itu harganya 5 kali lipat. Nah, kemudian saya dikategorikan dalam tanda kutip itu mau melakukan seperti kayak fraud dalam artian penipuan pajak. Padahal sebenarnya enggak ya. Yeah. Terus kemudian, dan saya jujur kok itu harga produk saya sendiri gitu loh, harganya emang segitu. Lalu kemudian yang kedua adalah kemungkinan adanya dumping. Saya mau ngusak harga lagi, gimana mau dumping orang saya IKM. Iya. Ya udah kayak gitu. Cuman saya selalu menganggap bahwa ini adalah blessing in disguise ya. Blessing in disguise. Why blessing in disguise? Di satu sisi membukakan mata saya lebih lebar bahwa ternyata produk Indonesia itu mendapatkan tempat dan sangat dihargai di luar negeri. Kita nggak kalah. Yes. Itu sebagai sebuah bukti ultimate lah. Sebagai sebuah bukti ultimate. Produk Indonesia, brand Indonesia itu tidak kalah dengan di luar negeri. So, ini menjadi sebuah kekuatan bagi saya untuk lebih bertekad kuat ya. Bagaimana caranya agar brand lokal, produk lokal dari kepunyaan saya, terutama Rorokenes dan juga brand lokal lainnya, bisa menjadi raja di negara sendiri, dan kemudian kita juga bisa masuk ke luar negeri dengan gagah berani. Oke. Tadi Rusia mau pameran ya? Betul. Akhirnya di pameran nggak? Yang dipamerkan adalah tas yang saya bawa, yang saya pakai. Berarti cuma bawa itu aja? Iya, bawa betul. Satu aja itu? Bawa satu. Oh, mana-mana. Tas 10 lainnya ditahan. Waduh, mana-mana ini. Tas 10 lainnya ditahan. Tapi jadi cerita lucu kan. Dan ini sebagai sebuah pembuktian lah. Ya, makanya oleh karena itu saya kalau boleh pesan ya. 1, jangan beli barang KW. No, jangan beli barang KW. Lalu kemudian yang kedua, cintailah produk lokal, bangga buatan lokal, itu wajib. Kadang-kadang kan saya selalu ngomong kayak gini nih, mahasiswa terutama ya Pak yang milenial, kita harus mencintai bangsa, bla bla bla, anti asing, bla 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 kayak begitu. Tapi begitu kita lihat, aduh dari atas sampai bawah bahwa beli produk impor, kalau enggak pakai KW, Bo. Pernah ada yang bilang mending beli lokal daripada yang KW tapi murah. Lebih baik. Mbak Sarnas gimana? Iya, karena begini, kalau misal kita memang mau mencintai dan juga bela beli Indonesia, ya berarti kita harus membeli produk lokal. Betul. Why? Kenapa? Bahan bakunya dibeli dari Indonesia, dikerjakan oleh pabrik ataupun industri yang di Indonesia, dikerjakan oleh Indonesia. Oleh orang Indonesia, berarti multiplier effect-nya seperti apa? Gede banget kan? Nah, kalau kita beli barang impor jadi, dan ini bukan pendukung produk industri, jadi barang impor tersebut tidak mendukung industri dalam negeri, berarti kita mensejahterakan bangsa asing atau bangsa kita sendiri? Bangsa asing kan? Yeah. So, kalau memang sesuai dengan kata-katanya adik-adik yang muda-muda, cintai bangsa, anti ABCD ya. Pembuktian paling gampang adalah dengan apa?
menggunakan brand lokal, produk lokal. Sebenarnya kalau masalah brand kan lokal, sebenarnya orang Indonesia sendiri nganu ya Mbak, apa namanya, pintar-pintar juga ya dalam bikin. Soalnya ada satu brand ternama, itu made in-nya malah made in Indonesia loh. Iya, banyak banget Mas. Saya bisa bilang itu namanya Eiger Brodo, sepatu ya. Di Jerman pun yang merek terkenal itu made in-nya Indonesia malahan. Nah, betul. Itu. Ya, sekarang saatnya kita kan mulai mencintai produk harusnya lokal. bisa Indonesia, lebih dari mereka kan. Nah, itu. Dan itu. jangan beli barang KW. Nah, itu dia. Jangan beli barang KW. Oke, terus mereknya Mbak Syahnas ini kan bisa disejarkan dengan merek-merek brand terkenal di luar negeri, Mbak ya? Amin. Oh, amin ya, amin gitu. Amin. Terus penghargaan apa aja yang pernah didapat, Mbak? Mau yang dari tahun berapa nih? Oh, ya semua udah apa-apa, atau dari yang paling deket gini enggak apa-apa. Udah yang 2021 aja ya. Boleh. 2021 atau 2020 boleh. 2020 itu ada beberapa sih, tapi 2021 aja lah. Oh iya, monggo. Fresh ya. Ya, monggo fresh. Nah, jadi 2021 ini alhamdulillah kebetulan saya menang menjadi pemenang untuk BNI UMKM Heroes. Jadi Mantap. pemilihannya dilakukan oleh BNI kepada seluruh UMKM yang ada di Indonesia, dan kebetulan saya memenangi kategori Women Empowerment. BNI UMKM Heroes kategorinya Women Empowerment. Lalu kemudian baru saja ini saya mendapatkan kabar, jadi dan kurasi itu sudah berjalan dari bulan Mei kemarin. Jadi bisa dibayangkan prosesnya lama kan. Saya alhamdulillah menjadi salah satu pemenang bagi IGDS. IGDS itu Indonesia Good Design Standard. Oh iya. Jadi di mana di sini dari pihak Kemenperin dibantu dengan Kementerian Perindustrian. Oh, Perindustrian. Ya, dari pihak Kementerian Perindustrian, mereka melihat kepada apa? Mereka melihat kepada desain sebuah produk dan itu dilombakan seluruh Indonesia. Apakah produk tersebut bermuatan konten lokal, mempunyai nilai tambah dan mempunyai ciri khas Indonesia dan juga keberbaharuan. Dan yang menilai tidak hanya kementerian saja, akan tetapi juga didampingi beberapa ahli profesional dan juga ada board dari luar negeri. Oh yes. Ya, alhamdulillah saya menjadi salah satu pemenang, yaitu pemenang favorit. Wah, keren sekali. Pemenang favorit ya? Iya, Oke. ada juara 1, 2, 3 dan favorit. Oh ya. Terus ada lagi Mbak? Yang terbaru berarti itu tadi. Terbaru. Ini belum pecah telur sih, jadi saya nggak mau ngomong dulu. Oh, belum pecah telur. Cuman pecah telur. udah ada bisikan-bisikan gitu belum? Mau pecah telur atau gimana? Pecah telurnya, ya insya Allah amin. Semoga apa yang kami jalankan di Rorokenes dengan pilot projecting bisa menjadi sebuah kebermanfaat bagi seluruh bangsa di tahun 2022. Amin, mantap. Nah, mengenai marketing dari Rorokenes sendiri kok, itu gimana kok bisa sampai menembus pasar dunia? Marketing, semua produk tuh bisa dijual, Mas. Mau dijual di dalam negeri, mau jual di luar gitu bisa. Hanya kemudian kita itu mau belajar, satu mau belajar atau tidak. Lalu yang kedua kita mau mencoba atau tidak. Dan yang ketiga nggak putus asa, udah titik. Jualan cilok aja bisa kok di luar negeri. Tapi kan belum ada yang mau nyoba toh. Bener. Waktu ada, aku pernah tahu jualan apa ya? Iya. Sate apa-apa ya? Saya tuh malah terus terang ngomong sama temen saya kayak begini nih. Kenapa di musim panas kita tuh nggak jualan es teler ya di tempatnya luar negeri? Karena mereka nggak tahu kan es teler. Bayangin, drunken ice itu. Tapi nggak ada alkoholnya. Iya kan? Iya bener. Drunken ice apa-apa gitu. Itu keren banget. Terus bikin boot kayak begitu, terus dilihatin buahnya eksotis dari nangka dan lain-lain. Dari Indonesia itu semuanya bisa dijual, tapi jangan jual diri ya. Nggak boleh. Semua produk itu bisa dijual. Bisa, ya. Hanya kemudian memang kita bertekad kuat untuk bisa menembusnya atau tidak. Betul. Yang ada ini kan kadang-kadang orang begini nih, baru 1 kali nyoba gagal, 2 kali nyoba gagal, begitu ketiga udah nggak mau nyoba lagi kan. IGDS tuh saya nyoba berapa kali coba? Berapa Mbak?
3 kali. 3 kali baru pecah telur? Betul. Oh. Pertama 100 besar. Kedua 100 besar. Oke. Ketiga 100 besar. Yang ini sebenarnya saya udah patah hati, saya nggak mau nyoba. Tapi kemudian sama suami saya diomongin kayak begini, untung deh, alhamdulillah saya cinta banget tekannya sama dia. Katanya galak, katanya punya jiwa yang kuat. Begitu gini aja udah memble dia bilang kayak gitu. Udah. Ayo dong ngomong ya melokro, memble. Ngomong sama anak-anak jangan jadi mental tempe lah kayak begini aja baru. Akhirnya hari terakhir itu last day saya masih ingat banget. Hari itu adalah last day pendaftaran dan saya baru mengisi seluruh formulir. Alhamdulillah kami menang. Berapa kali coba? Mantap. 3 kali tadi ya. 3 kali baru menang IGDS. Yes, betul. Dan officially Roro Kenes sudah bisa memakai logo IGDS. Di tahun depan kita ke insya Allah Taiwan. Oh, Golden Taiwan. Pin, ya. Ikut boleh, Mbak? Boleh. boleh banget. Nggak apa, nanti pesawatnya bayar sendiri, nggak apa. Oke, siap. Hotel yang ikut lah, nggak apa. Gak apa-apa, nanti kita camping ya. Boleh. Nanti saya tidur di hotel tapi pakai kemah-kemahan. Oh ya, siap. Terus tantangan terbesar dari Roro Kenes tadi kan katanya sempat 1, 2, 3 kali pernah putus asa nggak? Tantangan sama pernah putus asa? Ya kalau putus asa tuh pastilah Mas, namanya manusia gitu loh. Kan kita yang namanya malaikat aja juga, bayangin aja Lucifer kan juga nggak jadi malaikat lagi kan? Iya. Yeah. Ya awalnya mula malaikat tuh, terus habis itu nggak jadi malaikat lagi. Malaikat aja bisa jatuh, apalagi manusia. Jadi ya gimana ya? Kalau saya sih gini, kalau pas waktu lagi jengkel, sebel, kepengen nangis-nangis, ya udah nangis-nangis aja. Tapi kemudian setelah 1 hari, 2 hari nangis-nangis sambil nonton drakor lah atau sambil ngapain, bangkit, ingat bahwa kita harus membayar tagihan. Bener juga. Kita harus membayar tagihan dan ada target yang harus dicapai. Betul. So, begitu kita gelundung jatuh ya, kita harus ingat bahwa kita harus bangkit. Yeah. Jadi entrepreneur itu 90% gagal, Mas. Oke. 10%-nya berhasil. Lebih banyak gagalnya. Betul, jadi 90% gagal. Tapi kemudian dari kegagalan ini, kita kan bisa belajar. Betul. Ya kan? Kalau kita melihat hal yang negatif aja gitu, kita nggak akan dapat solusinya. Tapi kalau susah kita ngomong gini, aduh alhamdulillah nih, R&D-ku boncos atau R&D-ku nggak berjalan dengan baik gitu. Tapi kemudian saya ngomongnya alhamdulillah R&D-ku tidak berjalan dengan baik, jadi saya bisa belajar bahwa produk tersebut tidak bisa diluncurkan karena A, B, C, D, E. Tapi kalau misal, payah, udah ngelakuin R&D, gagal terus, beda kan akhirnya kita menyikapinya kan. Nah, perception itu positive thoughts harus. Oke. Tapi jangan terlalu positif banget ya. Karena kalau terlalu positif juga positif, namanya jadi kayak positif toxicity. Toxic positif kan ada negatif itu toxic. Tapi tuh positif itu juga toxic kalau saya bilang. Dia tengah-tengah aja lah. Kelinganku Toxic City. Ya, Toxic City lah. Gak tau lah pokoknya kayak gitu. Toxic City lagunya. Ya itulah. Kayak gitu. Karena apa kalau saya bilang positif, toxic. Kadang-kadang kayak begini loh. Agak sentil dikit ya. Cara cuan dengan cepat. Usaha mudah, cuan tinggi. Itu kan positif toxicity. Iya. Mana ada usaha instan cuan cepat, itu maling, Bo. Betul. Iya kan, yang namanya usaha itu ya kita harus usaha belajar. Kalau kita mau punya usaha dan itu bisa berhasil kan berarti kita harus belajar dan kemudian berproses. Ada yang namanya instan. Tidak ada. Bikin mie aja ada prosesnya. Namanya mie instan tapi ada prosesnya. Iya, betul. Gitu. Tadi tantangannya yang tantangan terbesar mengembangkan Roro Kenes, Mbak? Tantangan terbesar menghadapi Roro Kenes itu adalah apa ya? Oh, saya kok perasaan lancar-lancar aja gitu. Ya enggak juga sih. Tantangan terbesar itu adalah mungkin dari kita, kalau saya bilang dari diri kita sendiri dan juga kemudian sama tim. Jadi bagaimana bisa memanage saya selaku founder ini menjadi sebuah bukan center tapi bisa mendistribute
positive thoughts. Jadi sikap positif ini tidak ke saya saja tapi juga kepada tim. Jadi sehingga mereka bisa terjaga semangat dan juga etos kerjanya. Oke. Itu tantangan terberat kalau buat saya. Berarti dari tim, diri sendiri sama semangat dan etos kerja betul. tadi ya. Kalau semisal kita ngomong pasar, lalu kemudian kita ngomong kebijakan pemerintah dan lain-lain, everybody having it ya. Jadi tergantung dari kita sendiri aja mau menyikapi. Ya. Oke. Terus ini waktunya tadi udah dikode sama yang di balik layar. 3 menit ya? 3 menit lagi. Oke. Langsung aja nih Mbak ke pertanyaan terakhir ya. Bagaimana meliterasi pasar dalam negeri bahwa produk lokal itu tidak kalah dengan produk luar? Ya harus literasinya itu bisa ditumbuhkan adalah dengan edukasi pasti. Edukasinya bagaimana? Banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Salah satunya yang kayak begini nih, media kayak begini nih, kan tadi saya juga udah bilang kan, jangan beli KW, beli produk lokal. Betul. Nah, which is itu termasuk salah satu literasi. Kemudian juga selain kepada edukasi kepada masyarakat adalah juga memberikan push ataupun lobby kepada government, pemerintah, di mana di situ kita berusaha untuk memberikan masukan-masukan agar supaya birokrasi itu menjadi lebih fleksibel dan juga lebih ramah kepada pengusaha lokal. Terutama di dalam menghadapi tantangan global. Begitu. Satu lagi Mbak ya. Boleh. Gimana kalau misalnya anak-anak tidak mau mewarisi usahanya Mbak Sahnas? Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti berhenti sampai Mbak Sahnas toh? Kan masih ada yang lain yang mau meneruskan. Tapi kan harusnya kan anaknya juga ikut meneruskan Mbak. Saya ada satu kata kayak gini, anakmu bukanlah anakmu. Saya sendiri juga kalau ngomong sama anak saya begini. Kalau misal kamu pun mau mewarisi ini, anak-anak harus bisa menunjukkan kapasitas dan juga kapabilitasnya mereka. Kalaupun mereka tidak bisa, saya tidak akan memberikannya. Tidak memaksa ya? Bukan tidak akan memberikan. Jadi kalaupun mereka mau, anak-anak saya harus menunjukkan kapasitas dan kapabilitas. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya, saya juga tidak akan memberikannya kepada anak-anak. Timbangannya malah acur. Iya, betul. Karena bukan apa-apa. Di Rorokenes, saya bertanggung jawab terhadap kehidupan dari semuanya. Dan juga keluarga mereka yang bergantung di kami. Kita tidak ingin menjadi lebih buruk, tapi kita ingin menjadi lebih baik kan. Gitu. Itu cerita dari Mbak Sahnas, founder dari Rorokenes. Nanti kita lanjut lagi sambil lihat-lihat di galeri ya Mbak ya? Monggo. Di galeri. Bukan galeri, workshop. Workshopnya? Ya, ini di sini kan di dalam galeri saya. Di bawah workshop saya. Di sebelah sana ya nanti ya? Nanti kita sambung lagi di workshopnya Mbak Sahnas sambil ada beberapa pertanyaan. Siap. Itu dari kita nanti balik lagi. Terima kasih Teknokreasi Besti.